Baik, anak didik kami, kita kembali bertemu ya secara online untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Ya, ada dibuat di situ 3, tentu bukan hanya itu, yaitu PT Freeport, ya, bergerak di bidang pertambangan, emas, ya, tembaga, kemudian pertambangan minyak nasional, Pertamina, kemudian yang terakhir adalah batik, ya, nasional. Tentu itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan ya, kesana muaranya. Akhirnya tujuannya adalah dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga judulnya di sini adalah pengaruh, ya, pusat keunggulan ekonomi itu. Anak didik kami barangkali pernah mendengar ya ungkapan dalam bahasa Indonesia, ada gula ada semut, ya. Ada gula ada semut. Ya, kenapa misalnya semut berlomba-lomba? Ya, karena di sana ada gula, ada penghidupan, ada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ini juga begitu. Ya, kenapa manusia melakukan migrasi? Ya, anak didik kami pasti tahu apa itu migrasi. Migrasi itu kan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, karena di tempat yang dituju itu ada sesuatu yang menjanjikan. Ya, pada umumnya itu adalah alasan ekonomi. Ada sumber daya di sana, ada pekerjaan. Ya, jadi orang melakukan perpindahan. Anak didik kami juga nanti tentu lahir di Cianjur mula-mula, sekolah di Cianjur mula-mula, diharapkan nanti ya bisa kuliah di luar, kemudian bisa merantau, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan, mendapatkan penghidupan yang layak. Karena ada sesuatu kita harapkan di tempat perantauan, baik dalam negeri maupun luar negeri, ya, yang lebih baik. Ya, apalagi kita orang Batak, itu jiwa merantaunya itu sangat tinggi. Ya. Jadi perbedaan karakteristik ataupun potensi ruang dan sumber daya menyebabkan terjadi migrasi ataupun mobilitas sosial. Kalau di kelas 8 namanya mobilitas sosial. Ya, pergerakan manusia. Ya, pergerakan barang, ya. Makanya dikatakan barang dan jasa. Ya, jadi barang dan manusia. Ya. Migrasi penduduk itu bisa secara permanen menetap, misalnya dari Cianjur ya ke Jakarta ataupun ke Malaysia, ya, tujuan menetap. Ada yang bersifat sirkulasi atau komutasi, ya, bersifat sementara, ya, tidak menetap, ya, jadi sementara. Atau sering dikatakan itu manda-manda, biasanya itu karena terjangkau berdekatan. Misalnya dari Pangururan ke Cianjur pagi, ya sorenya pulang lagi ke Pangururan, kira-kira seperti itu, ya. Biasanya berdekatan. Migrasi penduduk ini dibagi menjadi 2, ini kita bahas sebentar. Migrasi internal ataupun nasional itu perpindahan penduduk yang masih skopnya masih di dalam negeri, ya, di dalam negeri, ya, atau di dalam negara. Ini dibagi menjadi urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang kedua adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari yang padat ke daerah yang jarang. Ini salah satu program pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata. Ya, misalnya antara Jawa kan sangat berbeda dengan Papua, berbeda dengan Kalimantan. Kemudian ruralisasi di sini adalah kembali ke daerah asal. Jadi dia sudah pernah pindah, misalnya dari Cianjur ke Medan, kemudian dari Medan kembali ke daerah asal karena alasan-alasan tertentu. Sedangkan migrasi internasional ini migrasi ataupun perpindahan penduduk antar negara, ya, antar negara, sudah melewati batas-batas negara. Ini dibagi 2. Yang pertama ada imigrasi. Ini perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri, ya, migrasi masuk. Sedangkan emigrasi ini adalah keluar, perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Mudah-mudahan nanti anak didik kami ada yang melakukan emigrasi, ada yang sampai ke luar negeri. Ya, jadi sekali lagi, kenapa bermigrasi orang pindah?
Ya karena itu tadi ada sesuatu yang lebih menjanjikan. Ya ada sumber daya, ada yang merubah nasib misalnya ya. Ada pekerjaan yang lebih baik. Kemudian transportasi ya. Salah satu syarat daripada kemajuan suatu wilayah itu adalah ada akses, ada jalan, ya, ada transportasi, ya, mudah dituju. Investor membuka usaha, pemilik modal membuka usaha, syarat pertamanya dilihat ada nggak jalan ke sana, ya, kira-kira begitu. Untuk ke sana bagaimana? Kemudian nanti mengangkut hasil industri itu bagaimana? Ya, dari hulu ke hilir, dari tempat industri ke pasar, ya, dari pasar ke tempat industri, ya, karena itu saling membutuhkan. Ada yang dibutuhkan, ada yang dijual, kira-kira seperti itu. Pabrik itu kan ada hasil, maka dia akan jual ke pasar. Tapi ketika proses produksi dia juga akan membeli, ya, faktor-faktor produksi. Jadi transportasi ini menjadi hal penting. Kalau kita lihat di buku halaman 182 itu ada di situ gambar sarana transportasi laut. Kenapa laut? Karena dari segi daya tampung ini sangat efektif, ya, untuk mengangkut hasil industri, ya, tentu melalui kapal laut. Kalau kapal terbang, pesawat itu cepat tapi barang yang kita bawa terbatas. Transportasi jarak juga seperti itu. Maka untuk mempercepat mobilitas di Indonesia kan di kelas 8 udah kita bahas itu ada namanya tol laut, ya. Bagaimana distribusi barang dan jasa itu cepat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dengan adanya pusat-pusat ekonomi itu akan muncul lembaga sosial, ya. Lembaga sosial itu kan ada semacam norma, ya, ataupun sistem norma yang disepakati dalam masyarakat untuk mengatur kegiatan masyarakat itu sendiri, ya. Di lembaga ekonomi, ya, ini mengatur hubungan antara individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia, ya. Lembaga ini dapat menjadi mitra pusat daripada keunggulan ekonomi, ya. Ada nanti misalnya koperasi, ya. Kemudian berikutnya itu ada pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia, ya, menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama, ya, dalam perkembangan ekonomi ini, ya. SDM yang paling utama. Kelas, ya, sebelumnya kita udah bahas faktor-faktor produksi, salah satunya adalah sumber daya manusia, SDM, ya. Perusahaan-perusahaan, ya, yang besar itu kemarin kan udah kita bahas, ya, tenaga kerjanya bisa dari lokal penduduk setempat, bisa nasional, bahkan bisa dari tenaga asing. Yang kita harapkan nanti kita memiliki sumber daya manusia yang tinggi sehingga kita mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Ini, ya, bekerja. Semalam juga sudah Bapak jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan itu harus punya tanggung jawab moral, ya. Ada namanya itu CSR, ya, dari perusahaan itu kepada masyarakat sekitar. Tenaga-tenaga kerja di perusahaan itu diharapkan bisa dari penduduk itu, ya, tentu sesuai dengan potensinya. Kita sangat ironi kalau ada pabrik di daerah kita tapi kita hanya sebagai penonton atau sebagai buruh kasar, ya. Kalau bisa kita ambil bagian, berperan, berkontribusi, dan diperhitungkan, ya. Jadi ini pengaruh daripada pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baru nanti ada soal yang, ya, tolong ini dikerjakan. Ini menjadi prasyarat atau pengetahuan awal untuk materi kita selanjutnya tentang perdagangan bebas. Untuk catatan nanti akan Bapak bagikan. Terima kasih.